وبارك عليه وعلى آله. Hadirin, ini kita sampai pada acara yang dinanti-nantikan, yaitu ceramah agama oleh Ustadz Haji Muhammad Komarudin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada anak kami, pembawa acara dan panitia pelaksana peringatan Maulid Rasul yang diadakan di TKI Inayah ini, yang telah memberikan keberkahan waktu kepada kami untuk menyaksikan acara pada sore hari ini. Sama-sama kita muliakan Ketua Yayasan Pembina, Bapak Guru, para Ustadz-Ustadzah, para wali-wali murid, hadirin hadirat sekalian rahimahullah. Kita bersyukur, hati kita wajib bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad diutus hendak menyelamatkan kita, alhamdulillah. Selamat daripada sial di dalam dunia, selamat daripada siksa api neraka, alhamdulillah. Sidin mengusahakan sagan kita sama apa supaya kita itu bahagia dunia dan akhirat, alhamdulillah. Oleh sebab itu kita wajib hukumnya berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai manusia banyak mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Yang pertama, kita diadakan oleh Allah berkah Rasulullah. Kedua, kita diberikan segalanya oleh Allah, semua adalah berkah Rasulullah. Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah membagi-bagi nikmatnya Allah. Semua nikmat dunia dan nikmat akhirat diserahkan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Diserahkan kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad membagi-bagi kepada kita. Makanya kita kada berterima kasih lawan sidin, kada bersyukur lawan Tuhan. Jangankan kita, binatang-binatang itu semuanya bergembira karena kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Gembira. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nadhaqat bi fasihil ibara mu'linatan bi kamalil bisyarah
وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى يا ربي صل coba binatang tuh lah model kambing, sapi, nikmatnya di mana ya? Makanannya apa? Rumput, ya rumput. Ada orang memberi makan kambing, orang pisang. Baik nang memberi makan nang nutoynya. Adalah memberi makan orang anggur lelengkeng. Ada baik nang maharagunya nang nutoynya ya Allah. Tapi kalau rezeki manusia, kalau dihitung rezeki manusia, kadang kalau dihitung, jadi binatang-binatang mereka itu mengetahui dan merasa kami jaka kada Nabi Muhammad kada diulang oleh Allah. Karena Allah berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami jadikan segala-galanya, apapun yang dijadikan oleh Allah adalah li'ajrika, karena engkau wahai Nabi Muhammad. Jadi Allah menjadikan segala-galanya berkah Nabi Muhammad. Binatang tahu, binatang merasa karena dirinya dapat berkah Nabi Muhammad, makanya mereka itu gembira waktu kelahirannya Nabi Muhammad. Jadi kalaunya binatang gembira, kenapa kita manusia biasa-biasa aja? Padahal kita segala-galanya berkah sidin. Hidup berkah sidin, nikmat, penglihatan, pendengaran, akal sehat, bisa bicara, bergerak, berdiam, kaki kita, badan kita, semua adalah berkah Nabi. Dengan modal akhlakul karimah yang beliau wariskan kepada kita, kita bisa disayang oleh mama luan abah, kita bisa disayang oleh kakak dan adik kita karena akhlak yang baik yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan akal sehat kita bisa mendapatkan harta. Dengan akal sehat, manusia bisa punya pangkat dan jabatan kedudukan. Semua adalah dengan berkah Nabi Muhammad. Karena akal sehat itu diciptakan Allah daripada cahayanya Nabi Muhammad. Akal sehat diciptakan Allah dengan cahaya Nabi Muhammad. Coba, kalau akal kita tidak, kita kenallah huruf hijaiyah. Dengan akal sehat kita bisa kenal dengan huruf hijaiyah. Dengan akal sehat kita bisa baca dengan akal sehat kita bisa hafal surah Alhamdulillah berkat akal sehat. Akal sehat diciptakan dari apa tadi? Cahaya Nabi sallallahu alaihi bisa kenal huruf hijaiyah, bisa baca Al-Quran, bisa hafal surah pendek. Semua adalah berkah Rasul, karena akal sehat diciptakan Allah daripada cahayanya Nabi Muhammad. Dengan akal sehat bisa bangun gedung seperti ini. Coba, adalah ketemu kita tukangnya kada pintar, tukangnya gigilan, adalah mau lah jadi. Ada mau pasti orangnya waras, pasti orangnya akalnya sehat. Nah, makanya keberkatan Rasulullah itu harus kita rasakan sesudah kita ketahui. Makanya binatang-binatang itu gembira mereka itu. Karena apa? Karena merasa mengetahui berkah Nabi Muhammad. Lalu ada suara dari langit, lalu kata-katanya wa yatima, wa wahida, wa ghariba.
Ada suara dari langit ketika lahirnya Nabi Muhammad. Wa yatimah, kesian Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Lahir abah sudah meninggal, kasihannya Nabi Muhammad. Maras binatang, bubuhan burung, waqalatit tuyur, nahnu naqulu, ujar burung, Tuhan, kami minta kesempatan hendak maharagu Nabi Muhammad. Karena kami nak mencariakan ongkos Nabi Muhammad. Karena kami yang mencarikan pemakannya Nabi Muhammad. Coba buat burung, pada saat ada otaknya ya Allah. Burung itu bakal apa? Ada, tapi inya merasa berkat siapa tadi? Nabi Muhammad. Merasa dengan berkat Nabi Muhammad, minta kesempatan ingin jadi donator. Tahu donator yang membantu agama. Nah itu, jadi dia minta kesempatan untuk jadi donatornya Rasulullah. Nah, jadi seperti itulah makanya ujar Nabi, ya Allah, man kana lahu malun falyunfiq bimalih. Siapa-siapa yang dijulungi Tuhan duit, harta ayolah kasih. Tampuluh duit di tangan ikam ya Nabi. Di situ ikam hendak membantu agama Allah. TK Al-Qur'an, guru-gurunya dan sebagainya, tampuluh ya Nabi. Ya kan? Majelis ta'lim, pondok-pondok pesantren. Artinya duit ini mau kada mau pasti keluar juga. Lebih baik keluarnya kepada kebaikan. Apalagi punya kita mati, selesai dah, milik siapa pada tahu lagi kita. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi binatang-binatang aja minta kesempatan ingin maharagu Nabi. Wa qalatil wuhush, mendengar burung minta, binatang buas pun menggonong-gonong seperti harimau, singa, macam-macam itu hendak membantu Rasulullah. Kaina kami menjagakan keselamatannya, kaina kami nang maharagu nang membentengi Nabi Muhammad. Coba sayangnya binatang kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang mau jadi banser, banser. Banser itu yang menjaga ulama-ulama, yang menjaga kiai-kiai itu banser namanya. Atau tentara misalnya ya Allah. Jadi masing-masing binatang itu mengajukan dirinya, mengusulkan dirinya untuk membantu Nabi Muhammad SAW. Makanya ujar Rasulullah, man kana lahu quwwatun falyunfiq biquwwatihi. Wahai orang-orang punya kekuatan, jabatan dan kedudukan, bantulah agama Allah dengan jabatan dan kedudukanmu. Karena orang nang pejabat, puuhan itu kan jaka bahasa itu orang nang badahi, orang nang betaji. Nah, itu. Artinya untuk membasmi segala macam kamu kantuk mereka yang lebih kita menonjol. Jadi Rasulullah mengatakan begitu. Nah, jadi semuanya gembira, binatang aja gembira karena kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi Rasulullah memperjuangkan kita di zaman bahari. Coba, makanya ada di dalam Al-Quran, yudzabihuna abana'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Dari kalangan laki-lakinya, waktu bayi keluar daripada rahim ibunya sudah disembelih. Itu zaman bahari. Jadi waktu melahirkan tuh dihadang dulu dihadang. Jadi bilanya bayinya laki-laki di situ-situ disembelih Itu zaman sebelum Rasul. Nah, itu jahiliyah. Di waktu jahiliyahnya pulang, bagaimana? Wa yastahyuna nisahum, mereka itu malu memiliki anak atau bayi perempuan. Karena perempuan itu tidak bisa membantu di dalam masalah ekonomi anggapannya. Karena babinian itu kadang membantu urusan melawan musuh yang dinamakan berperang. Itu di zaman bahari. Jadi setiap bayi bini-bini dikubur hidup-hidup. Coba kejam kada? Kejam. Anak bayi laki-lakinya disembelih, bayi perempuannya dikubur hidup-hidup. Jadi bilanya kada mengubur anaknya nang bini-bini banjir. Jangan. Bilanya kada mengubur anaknya bini-bini namanya pengutan, koncok.
Kada hebat. Jadi behebatan baharatan apa? Dengan mengubur anak bini-bini. Naudzubillah min. Jadi di sini Rasulullah memperjuangkan kita sebagai laki-laki. Rasulullah memperjuangkan kita bagi bibinian. Luar biasa beliau, agama yang beliau bawa. Jadi semuanya itu adalah karena rahmatan lil alamin, silih perjuangkan. Kemudian di dalam Al-Quran lagi Allah mengatakan wadhkuru ni'matallahi alaikum, wahai hamba-hambaku, ingat akan kebaikan-kebaikan kekasihku Nabi Muhammad. Ingat akan jasa-jasa kekasihku Nabi Muhammad. Di mana jasa beliau? Di mana kebaikan beliau? Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ujar Nabi, dulunya anak ikam kada tahu diikam. Anak kada tahu dikuitan. Ba aku, ba ikam, ba nyawa, mama abah mangyawan. Nah, apa? Bahari. Begitu akhlak Nabi Muhammad, pendidikan masuk ke dalam hati si anak. Anak yang kasar bisa menjadi lembut. Nah, tuh pun. Nah, mau lembut berkat pendidik, berkat berkat sekolah. Dahulunya jatuhan anak ikam kada tahu diikam, ringkasnya. Makanya kan kita sering menemui, sering mendengar kada sedikit mama abah menangis gara-gara anaknya, kelakuan anaknya. Kada sedikit gara-gara anaknya nang abah mama supan keluar pada rumah. Kenapa? Karena anaknya terlibat ini. Naudzubillah min. Coba. Kada sedikit anaknya datang ke rumah cari segel. Kada sedikit anak nang datang ke rumah menyandarkan BPKB. Ampun kuitan, handaran kuitan dijual. Ada yang hebat lagi, rumah mintuha disandarkannya. Dikeluarkan sampai rumah mintuha disandarkan. Apalagi rumah kuitan. Gara-gara apa ini tadi? Non akhlak. Ini. Dulunya jatuhan anak ikam kada tahu diikam. Karena apa? Ya itu tadi. Kada ada pendidikan. Ada satu cerita di dalam kitab, seorang ayah nang abah membawa anaknya kepada tuan guru. Lalu ujar si abah, wahai tuan guru, anak ulun diwani ulun, ulun ditempelengnya, ulun ditinjaknya, gombong benar. Jadi ujar nama si guru ini orangnya bijak, kada langsung menyalahkan si anak. Ketakun dulu guru, ujar guru, wahai anak, ikam sekolah di mana? Ulun kada sekolah. Nah, salah siapa sudah tak? Salah orang tua kada menyekolahkan. Ai babang ikam gonol-gonol ikam nih lawan siapa? Kawal ikam? Ulun bakawal lawan kambing, bakawal lawan sapi. Artinya pekerjaannya beternak sapi, beternak kambing. Ini. Lalu ujar guru, amun ikam pusang, ikam sumpok, ikam apa ya kambing, ulun tempeleng, ulun tinjak. Lalu ujar guru memindiri abahnya, anak ini kada pinandu, mana kepala ikam, mana kepala kambing. Sakanya kepala ikam ini sama aja kepala kambing juga. Karena kada dikenalkan jasa orang tua, karena kada tahu dengan kebaikan orang tua, karena kada tahu dengan kepayahan orang. Makanya di sekolahan, di pondok dan sebagainya itu dikenalkan bagaimana susah payahnya mama abah ke siang. Ya Allah, pertama kita waktu di dalam kandungan, waktu di dalam perut mama sayang lawan kita. Bujur kada? Sayang. Kenapa buktinya sayang? Ditukarkan dulu susu Lactamel. Ibu hamil. Coba sayang.
Mama sayang lawan kita padahal kita masih di dalam perut. Kadang mau mama makan durian nang sampai sekampil dah mau. Artinya sifatnya nang panas-panas tuh kadang karena takutan. Padahal masih di dalam perut sudah dipandang. Padahal masih di dalam perut masih sudah disayang. Padahal masih dalam perut sudah diganang sudah. Kena dibawa kemana? Ke uang apa namanya? Uang bidan periksa. Ya Allah, kita di dalam perut. Ya Allah, mama kita datang ke bidan periksa. Coba apa kita nak apa cari? Apa kita pegawai rajin? Kenapa? Menyiapkan duit ongkos saged beranak. Ya ada. Menyiapkan sudah nih, disiapkan. Kena macam-macam sagan bakikahnya, sagan anunya, mempersiapkan. Padahal kita belum keluar di dalam perut mama abah sudah memikirkan kita di dalam perut. Itu akhlak siapa itu? Akhlaknya Nabi Muhammad. Supaya perhatian kepada anak walaupun anak tadi masih di dalam perut. Lahir kita, alhamdulillah. Ada gampang-gampang kadang-kadang kita panangisa malam bangun. Ya Allah, abah mama na berjaga karena kita napa bangun malam kena menangis, apalagi ada aritan ya Allah karena corona. Na'udzubillah min itu garing panas tasilahu wah mama abah nah kalau karuan guring sidin menjaga kita. Nah ini kepayahan mencarikan ongkos sadan kita. Apa aja kehendak anak ditulusakan, kehendak nukar anu ditukarakan. Coba sama pandangan abah mama lawan kita. Nah itu semuanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dilembuti oleh mama lawan abah, dikasih oleh mama lawan abah. Mama kita bilanya ke pasar, tapi pikir kena hendak nukarakan kita, melihat ada yang bagus-bagus baju kah, keingatan lawan anak. Hendak nukarkan baju bisa sampatakan 40 ke pasar. Ada wadai-wadai nang pina nyaman kagak nang lawan anak. Ya Allah, sama apa supaya anak nyaman? Adalah orang tua yang hendak nyaman rakungannya seorang adalah ada mengutamakan anak dulu nang nyaman. Coba kadang-kadang ya Allah itu tadi di pasar di mana-mana ada lihat nang tas nang bagus pikirkan hendak nukarakan, melihat sandal atau sepatu hendak nukarakan. Sama itu harus pikiran mama abah kita. Coba kada sayang lah kita lawan mama lawan abah ya Allah. Nah semua itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ujar Tuhan, "Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum." Baharinya anak ikam kada tahu mana ulun ikam berkat akhlaknya Rasulullah. Pendidikan yang luar biasa, tahu dikuitan, lalu di situ dia maasi. Di situ anak ikam menjadi lembut, di situ anak ikam menjadi nyaman. Sehingga ikam di dalam rumah menjadi tenang karena bisi anak yang baik. Alhamdulillah. Berkah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mama abah nyaman di rumah, adem sedikit karena bisi anak yang berakhlak. Alhamdulillah. Jadi id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, sehingga anak ini tahu dikuitan berkat akhlaknya Rasulullah. Orang menjadi nyaman, orang tua menjadi bahagia. Hadirin sekalian rahimakumullah. Jadi banyak kebaikan-kebaikan Nabi Muhammad untuk kita, untuk menyatukan rumah tangga kita, mengharmoniskan rumah tangga kita. Bagaimana istri tahu dengan hak suami, bagaimana suami tahu dengan hak istri. Semua akhlak-akhlak itu dari akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Maulid dikatakan, "Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan
an zaidil wujud. Setiap kebaikan, keelokan, keindahan semua diambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang tua mengetahui dengan hak anak-anaknya, memberikan pendidikan yang baik, mengarahkan kepada yang baik, menyekolahkan kepada tempat yang baik. Makanya pesan abah atau kai guru sekumpul bahari, hati-hati ya sidin, jangan salah anak-anak, hati-hati. Amun salah jurusan, ikam di jurusnya sidin. Amun salah jurusan, ikam menang di jurusnya. Ia tak ada sedikit kuitan menangis gara-gara anak, kadang sedikit kuitan supan gara-gara anak. Na'udzubillah min. Oleh sebab itu wajib kita bersyukur dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu